mulang enak tapi nak ditamoni ra enak terkenal. Mus masyhur, kalau umumno tenan. Nah misalnya kalau ramantel bebek tamu yang kurang ngajar tenan. Kalau nu wong alim misalnya tamu misalnya terkenal Gus Pak dungane mandi paling banter ya. Ben haji je sebuah haji di mabrur. Haji mabrur rasa tuh mager kowe ikhlas bar. Sing suka keben tambah napa? Sing keben sing kere keben suka jadi sing juga ra kesampean. Mana aneh wae. Jadi tamu ning kiai itu kacau. Napa? Kacau. Mana kalau tak tentang. Kecuali memang saya orang alim ditamoni ditakoki. Gus, jadi umum kok sudus iki Gus padahal lambek dinten pasti biro iki sudus pak tulis pak. Matakane ngono kelas tenan. Lah tapi ra ngarah wong nganti mikir kok kono ra. Roh-roh ndade ngelu. Jadi kalau cerita nanti ketemu. Ini kalau tak cerita wali itu masalah Islam. Mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang hilang dari orang alim itu memang bangunan. Itu mulai dulu, itu bangunan itu memang nggak pernah benar. Tapi ya sampai kiasnya zaman saat ini. Pernah lama sekali Ka'bah dipaniati Abu Jahal ya. Termasuk Said Abbas, namanya Kanjeng Nabi. Ini rumah ono salah paham ya. Rumah ono tapi salah paham. Lama sekali Ka'bah diurus oleh paman-paman Nabi yang masih kafir, utamanya Said Sinten Abbas. Dan Abbas Abai Abdul bin Abbas, termasuk Abu Jahal. Sehingga 13 tahun Nabi di Mekah itu tidak pernah sing-seningin menguasai Ka'bah. Kemudian jadi imam. Sekedar sholat di pinggir Ka'bah itu dibroki teletong supaya Nabi tidak sholat di pinggir Ka'bah. Jadi cerita kawak sekali, rata-rata orang alim memang tersingkir dari masjid. Sehingga ketika Nabi itu bangga beriman. Ini rumah nontonan. Nabi itu lucu. Nabi di Ali bangga mergonopo jadi wong mukmin itu orang yang mendiskusikan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dene ngrasa wujude krana diciptakan Allah, lahire krana diciptakan Allah. Kok mati ya balik ning Allah. Dia dialek gitu terus. Aku duwe nyawa kersane Allah, iso mangan rezeki ke Allah, iso ambekan ya rezeki ke Allah. Dia per detik mendialekkan diri dengan Allah itu tidak terikat dengan masjid, tidak terikat dengan Ka'bah. Tapi kan ngono iku dadekno wong khayal fantasi, wong lamun secara fisik zaman itu orang sholat 5 waktu secara fisik sih dinali keluyal kuyur nih sikap itu orang ini ganggang Mekah keluyar kaji Nabi ya foto baturi untuk dinali Nabi bisa. Lah sementara Sayyid Abbas itu ngurusi Ka'bah termasuk ngemuli Ka'bah kiswah itu dikemuli. Terus karena haji itu ibadah yang sudah kawak sudah zaman dulu termasuk orang jahiliyah juga haji meskipun dengan cara jahiliyah. Ikut tiap cara saat ini sudut-sudut mau masuk Mekah itu disukani sumur-sumur supaya orang kalau sesuci dan apa sudah ada. Nah, bolak-balik si Tirali mau beremang-remang kepengen gaya sumur rak sampean mergo oke. Kere. Sampai Nabi dihibur selin niatul mukmin khairun amali niat tok ya apik dibang napa? Nah kok iso. Lan terkenal hadis niatul mukmin khairun napa? Amal. Iku dhisik nasihati si Tirali niat tok ra kesam. Apa ngurus Ka'bah dari Betuwa yo ora kesampean mergo sing wae ya bisa. Iki rumah tenan. Ini bersamaan roh bedane wong alim ya wong alim. Walhasil terus Sayyidina Ali kata Sayyid Abbas, lah ya lali iki kok bangga dadi Nabi Muhammad sing banggane kok. Terus nahnu nakil had. Kita itu wong sing nyirami sing fasilitasi pengairane wong sing apik haji. Wa nakil Ka'bah. Kita itu sing makai Ka'bah. Pokoke walhasil mereka bangga. Ini rumah tapi salah paham tenan. Nah, salah paham fatal. Terutama kafir kamu. Sayyidina Ali ditakoni, aku bangga mergo aku iman billah. Ka'bah nak trimo Baitullah, Masjid Haram ya trimo Baitullah. Aku itu urusan langsung mbek Allah, sing duwe Ka'bah sing duwe napa? Masjid. Tapi urusan mbek Allah kan gak harus sing roh. Tapi urusan mbek Ka'bah kan kita beri privat. Lha niku lucunya ini sampean rumakno tenan. Dulu itu dipakai pembanding kontras antara pengurus Ka'bah dengan imam. Ini tiga ayat aja'al tumsikoyatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Itu dari pengiran la yastauna insyaallah. Mosok trimo ngurusi Ka'bah, trimo ngurusi wong haji, mbok bandingno man amana billahi wal yaumil ora ngarah banding sing utama sing iman. Mergo dhisik pengurus Ka'bah mesti kafir. Paham ya? Pengurus Ka'bah mesti apa? Padahal ngurusi Ka'bah. Sementara Ali sing iman tapi ra pengurus Ka'bah.
Iku dhisik tau dibandingno. Lae tahu nak indah iku ora ngarah kembar. Amalani pentingnya asbabun nuzul. Umpama kita ora ro asbabun nuzul, ayat itu janggal sekali. Mosok pengurus Ka'bah dibanding nang iman. Perbandingan yang kontras. Ya perbandingan sing napa? Kontras. Kalau balane ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Aja'altum ana to bandingno sira kabeh siqayatal haji ing wong sing tukang fasilitasi pengairane wong haji. Wa imaratal masjidil haram sing tukang gawe bangunan masjid haram. Iku kaman amana billah wal yaumil akhir. Wong sing iman billahi wal yaumil akhir. Ini jare pangeran ditutup lae tau ora insyaallah. Bahkan yang akhir ayat sing dalam konteks itu disebut wong sing iman lan jihad itu tetep agama darajatan insyaallah luwih dhuwur derajat. Niki rungokno tenan iki. Nanti ini terkait Islam juga, nanti sampean akan tahu terkait Islam juga. Sudah begitu. Akhirnya Kanjeng Nabi 13 tahun niku dekat Ka'bah ra iso nikmati salat teng Ka'bah. Niku rungokno tenan. Tapi ilmu ini gak boleh terpotong-potong. Bahkan ahli hadis rata-rata meriwayatkan ketika Nabi badhe Mi'raj niku namung sempat diubah teng Zamzam. Itu diambilkan air oleh sinten Jibril, hitosten nggone Adamat. Mbahnya itu fi baiti ummihani. Tenggene baiti sinten? Ummihani. Jika minal masjidil haram, minal masjidil aqsa itu rata-rata ahli hadis mengatakan itu tepatnya di rumahnya Ummi sinten? Berhubung Nabi ra iso nguasai Ka'bah, wong nabi-nabi ora kenal Ka'bah, kenal pangeran, terus Nabi malah ngendikan malah didurup bisa dipasno tau titik. Ju'ilat lanal ardu kulluha napa? Masjid. Kabeh bumi itu napa? Ijar, salah rambutana. Tradisional haram itu ju'ilat lanal ardu kulluha napa? Masjid. Ya, terus. Lah saya iso nguasai masjid. Ada yang bibit dua mat, ini kan sholat. Lu buat ini kan bener apa ujung-ujungnya dah usah. Yang 2000 masjid sama elek kenapa? Masjid. Dan itu jawab Nabi betul. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Ben sampean percaya kula bora, tapi sampean kok orang ngaji kula ben sampean kelas ngalim kula. Ben sampean. Maksudnya ben ora ati sombong-sombongan. Ben nek sing paham salah dilurusno. Semenjak ngaji saya ini. Sehingga kata masjid di Quran itu jarang yang menunjuk maksudnya masjid bangunan. Tapi satu logika, satu keputusan akal terhadap pentingnya sujud yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masjid dengan makna bangunan. Karena apa? Masjid dengan makna bangunan, ketika ayat itu turun di Mekah, itu Nabi tidak sempat nikmati itu. Karena Nabi zaman 10 tahun di Mekah, tidak bisa nikmati masjid haram. Bahkan pengurus masjid haram dibandingkan secara kontras, sampai kaman amana billah wal yaumil akhir. Paham ini kronologi. Ini pernah ada satu cerita. Saya ini yang kitab paling laris di tafsir itu kan Jalalain, karangannya Imam Suyuti dan Imam Mahalli. Itu ditafsiri Imam Sawi. Dan saya di beberapa teks terjemah sudah merubah. Meskipun di Jakarta termasuk yang di Jogja juga merubah. Ayat di surat Jin, wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Itu trennya rata-rata. Itu kan wa annal masajida lan sak temne pira-pira masjid. Iku lillah kagungane Allah. Fala tatu mongko aja nyembah sira ma'allahi sertane Allah ahadan ing wong siji. Tentu itu janggal kalau artinya masjid dengan makna fisik. Sesungguhnya masjid-masjid bangunan milik Allah. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Harusnya itu kan kalau kata-kata logika urutan dialek kan tidak gitu. Masjid itu milik Allah. Maka jangan kasihkan orang lain. Masjid itu milik Allah. Maka kalau ibadah harus di masjid. Itu salah. Kata Imam Sawi itu salah kan. Yang benar adalah sajadaya sujud dan wamas juga. Dan dalam posisi master. Posisi apa? Master. Jika nanti pak tasreknya kelihatan benar. Wa annal masajida lan tak temene kelayakan sujud. Wa annal masajida tak temene keharusan sujud. Iku lillah mukagungane Allah. Makanya pak tasrek berhubung sujud mu kagungane Allah. Fala tatu ma Allah ya ada. Mulane sujud ning wong liyane Allah. Ini tidak nunjuk bangunan. Buktinya terusannya Pak Tafrek salah satu ma'awahi ahad. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Andai kan menunjuk bangunan kan masjid itu milik Allah. Melana atau sholat di masjid. Kan begitu. Paham ya? Lah kenapa ini saya utarakan di sini? Karena Nabi zaman yang Mekah itu tidak sempat nikmati masjid haram. Dalam durasi waktu 13 tahun. Bahkan Nabi setelah di Medina itu baru tahun ke-8. Itu bisa menguasai masjid haram. Lain Sayyidina Ali itu dendam. Gondeknya itu tahu kalah jadi pengurus takmir Ka'bah.
Mulane pertama Fatu Mekah dia ini golek juru kunci. Jadi Utsman bin Affan tukang juru. Gede mangkal tahu imane dibandingno mbek tukang kunci napa? Wah, golek iki cukup kok. Wes saiki kowe ora pengurus masjid, pengurus aku. Ya pangeran iki seni. Wong ngempet kepengen sholat di Masjid Haram 13 tahun ditambah 8 tahun ya. 13 tahun ditambah 8 pinten lho. 21 tahun. Lu ape kaul nguasai malah ketika Sayyidina Ali berhasil jupuk kunci apa? Ka'bah. Malah turun ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ora iso li. Pengurus kunci Ka'bah tetap anak turune Bani Saibah. Lane Bani awal Ka'bah ana babu Bani Saibah. Ora iso li. Sekene rasane gremeng dene. Wong ngempet telak itu 21 tahun. Lah tapi satu gerbang mbek pangeran. Dikano, dia gerbang apa? Lah iku lucune Kanjeng Nabi, mestine Kanjeng Nabi kan ketua takmir. Sayyidina Ali mestine minimal wakil. Lha niku kuncine dikeno. Dikano malih Utsman bin Affan terus balik ke Madinah. Kabeh sahabat papan atas balik sampai. Jadi mulai riyen pengurus Ka'bah ora tau wong papan atas. Nanti tak niki. Lho ora saiki Sayyid Muhammad itu putune Kanjeng Nabi wong alim alama iku nak salat kok pojok. Ora imam masjid. Sayyid Alawi Sayyid Muhammad tidak nomai teng asli Ka'bah teng asli sofa kula nate ndek nate kula cek. Mu mboten pengurus Ka'bah. Di anak putune Kanjeng Nabi ora pengurus. Terus sing alim karo anak sing alim, sing alim maksudnya. Sing alim tersingkir sadune iki sing alim niku tersingkir. Amane terus rata-rata keluargane Nabi gedeng wae iki wis cerita silsilah. Kumbahe tersingkir lho anak putu kok apa? Lah nek tersingkir kira kelar ono. Wis tersingkir dhewe. Mboten bener sejarah. Lah kalau apa misalnya kita wong alim terus ibadahnya terkait tempat, terikat tempat dan ruang dan waktu malah loro. Wis ra iso nguasai Ka'bah. Ora iso nguasai masjid, kowe ning omah mau ora dadi masjid, mau ugo kelon nek bojo malah loro. Mane dari kajian iki jogeman omah dadi kuburan. Mulane salat sunat iku ora sunat ning masjid, sunate teng omah. Kok ning masjid iki ngono iki. Misale bam wakaf tanah, dibeli anak putune ora ngurus takmir. Dibeli sing imami wong liya mlepuk bisa ngono yo kowe mangkal. Dadi jamaah mek ngempet napa? Mangkal. Kok kowe ngrasa luwih ngalim, imame ra becus mangkal. Aku ngalim gak imam ngono. Pokoke repot kumpul wong napa? Lah akhirnya ana cerita wong nekat di Masjid Haram iku gak gelem Jumatan, tapi iku perkara dari Imam Ghazali ngono iku berlebih. Ya naik niatullah do ketok mripat. Kita kok jadi barang kritis lah. Wah repot nane. Wong kula mawon mboten nate ngimami teng pondok kula mboten nate teng masjid juga sing benak. Mbon delengno pangeran di kula ngimami nate. Kula sering takoki mbek imam, kesirine apa ra gelem imam. Ora wong alim wis buk siri ra usah takokno. Wong alim buk napa? Siri. Ra usah takon. Gini loh, saya ini trauma sebenarnya. Ini sebagian alasan saya. Saya ini trauma. Sebagian kelompok tertentu yang ekstrim, entah itu karena makhluk tajwidnya, entah karena hukum fikihnya, entah karena hukum tertentu, mau tenan makmum sing ora sejen. Apalagi kelompok tertentu itu banyak saya menangi saya pernah jalan di Gunung situ, juga di beberapa tempatnya. Teng masjid kalau sholat ya makmum saja, itu ada kelompok nggak mau makmum. Ya dia sholat sendiri. Alasannya dia tidak yakin imamnya apa. Jadi saya ini gentleman, saya ini orang alim, secara tawaduk saya tunjukkan kepada mereka bahwa imam siapa saja tidak problem. Sambil ke bahasa Indonesia, tak pikir. Untuk menunjukkan betapa tawaduk itu penting, makanya saya ditanya orang-orang, kenapa jenengan wong alim gak tahu imam? Ya aku nak sekedar tahu ya tahu, tapi nganti saiki kula teng bodho kula dereng imam. Tapi kula janji santri-santri kula kapan-kapan nak mati tak imam. Kapan. Iku tak mulai subuh sik. Bariku subuh maghrib, tapi kapan-kapan mbok kapan namanya. Gini loh ya. Ini cerita dalam hukum fikih, ini cerita guyonan. Tapi nyata dalam dialek fikih. Jadi adzan jadi imam Abdul. Tapi ulama sepakat Abdul adzan. Abdul apa? Jadi statusnya muadzin, ini ada imam, ini dhuwur muadzin. Mereka imam ora ana dalile. Sing ana dalile muadzin iki wa man ahsanu qalam mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Padahal sing bengok-bengok hayal al falah itu kan muadzin. Jika ulama ijma'
sepakat dalam banyak hal sepakat kalau azan itu afdalu minal imamah. Azan lebih afdal dibanding apa? Imam. Nah, ini cerita tentang syarat-syarat diterangno. Biasanya sesuatu yang afdal itu kan dilakukan oleh orang yang afdal juga. Nyatanya Kanjeng Nabi jadi imam, sing azan terima Bilal wong kulit hitam. Berarti kalau orang afdal kan biasanya selalu milih sesuatu yang nopo. Tapi nyatanya Nabi kan nggak ada riwayat tawadan. Sing azan itu Bilal. Dari ulama sing dakik itu pinter, pinter. Nabi itu sayyidul awalin wal akhirin. Nak Nabi itu sing azan itu jamaah harus berbagi payah. Yuras sunat mu'akad langsung berdoain. Ku sing manggil Kanjeng. Wong Kanjeng Nabi umpama wedo mau gawe neteh. Penting ra penting nek sing ngutus Nabi dadi wajib. Ora iso Nabi sing ngutus mendesak mboten ya Rasulullah gawe. Maksudnya barang ra penting lah. Nabi sing nyuruh kan dadi napa?